Selamat datang kembali di channel Putra Ritoyan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana mengonlinekan aplikasi berbasis web yang kita buat menggunakan PHP Red Studio. Nah, ini merupakan materi yang banyak ditanyakan oleh teman-teman semua, bagaimana mengonlinekan aplikasi PHP Red yang udah selesai. Nah, sebenarnya untuk bisa mengonlinekan aplikasi atau project PHP Red ini, kita membutuhkan yang namanya hosting dan juga domain. Namun pada kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hosting dan juga domain. Untuk penjelasan secara rincinya, itu sudah saya tulis pada blog saya ya, jadi bisa diklik di link deskripsi pada video ini. Nah, kemudian saya juga melampirkan sebuah link yang mengarahkan teman-teman semua untuk mendaftarkan diri pada sebuah penyedia layanan hosting dan juga domain. Nah, jadi bisa nanti mendaftarkan akun teman-teman di situ supaya project ataupun aplikasi PHP Red-nya bisa di-online-kan. Linknya juga ada pada deskripsi video ini. Oke, saya akan contohkan. Pertama-tama kita buka dulu project PHP Red ini. Nah, ini sudah saya buka ya. Ini aplikasi inventaris yang kemarin pernah saya bahas. Nah, ini terdiri dari beberapa menu. Yang pertama itu home, barang, ruangan, dan juga kondisi barang. Nah, ini tampilan yang terdapat pada aplikasi PHP Red-nya. Sebenarnya project ini sudah secara otomatis sudah dikompil ke dalam sebuah folder di dalam sebuah web server, yaitu di dalam folder exam ya. Sebagai contoh, saya akan buka di folder exam, kemudian saya masuk ke dalam file htdoc, kemudian nama projectnya itu kemarin adalah aplikasi inventaris. Nah, ini ya, ini nama projectnya. Nah, project-project ini atau komponen-komponen ini yang nanti akan kita upload untuk di-online-kan. Nah, selain kita mengupload komponen ini, kita juga harus mengupload yang namanya database. Nah, database itu bisa kita upload melalui browser ini ya. Kita ambil filenya, silahkan buka di localhost phpMyAdmin. Nah, kemudian nama databasenya itu kemarin adalah DB Inventaris. Ini nama databasenya. Nah, silahkan diklik seperti ini untuk nama databasenya. Nah, di sini kan terdiri dari 3 buah tabel. Nah, pilih saja menu export. Kemudian di bagian ini untuk formatnya kita gunakan yang SQL saja. Setelah itu pilih kirim. Nah, nanti secara otomatis datanya akan diekspor. Nah, ini kita ambil ya. Filenya kita satukan dengan folder yang ada di htdocs. Kita simpan di sini saja biar mudah diingat. Nah, kemudian selanjutnya kita buka browser ya. Nah, di sini layanan hosting dan domain yang saya gunakan adalah niagahoster.co.id. Kalau misalkan teman-teman sudah punya domain hosting sendiri, bisa gunakan itu saja. Di sini saya hanya memberikan contoh ya. Nah, silakan teman-teman login apabila sudah mendaftar dengan link yang sudah tadi saya bagikan. Nah, di sini saya login ya, karena saya sudah memiliki akun. Kemudian klik member area ya. Lalu setelah itu silakan pilih kelola hosting, karena saya akan menambahkan file baru di dalam file manager. Ini saya klik ya, file manajernya. Kemudian masuk ke public HTML. Nah, karena saya di sini menggunakan sebuah website, supaya tidak mengganggu website yang sudah dibuat, maka saya akan membuat folder baru ya. Saya pilih folder, kemudian di sini saya akan tulis namanya app inventaris. Seperti ini ya, PHP Red. Nggak apa-apa ya, ini panjang untuk namanya. Nah, kemudian saya pilih create folder. Nah, sekarang kita akan cari foldernya ini ya, app inventaris PHP Red. Nah, selanjutnya kita akan mengupload file yang ada pada komputer kita.
Nah, agar memudahkan proses upload, semua komponen ini, terkecuali ini ya, database-nya, ini kita jadikan file zip terlebih dahulu. Seperti ini, klik kanan, lalu pilih add arsip, lalu pilih zip ya. Nah, tunggu sampai proses untuk zipnya selesai. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita kembali ke penyedia layanan hosting domainnya, pilih upload. Nah, untuk proses upload ini kita bisa memilih, bisa juga di drag ya. Nah, di sini saya drag saja karena lebih mudah. Nah, saya drag seperti ini, saya masukkan ke sini. Nah, tunggu sampai proses penguploadannya selesai. Nah, sekarang proses uploadnya sudah selesai ya. Kita pilih saja link yang ada di bawah ini, back ya. Nah, sekarang ini harus kita ekstrak terlebih dulu. Klik kanan, lalu pilih ekstrak. Nah, kemudian kita akan lihat hasilnya ya. Nah, sekarang filenya sudah masuk ya di dalam folder yang kita buat. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat database-nya. Nah, kita kembali ke halaman awal. Kemudian pilih MySQLDB. Nah, di sini kita akan membuat database baru. Sebagai contoh, saya akan buat namanya adalah nama saya. Kemudian saya pilih create database. Oh, ini sudah ada ya. Saya kembali. Saya akan buat dengan nama baru, misalkan DB inventaris saja. Nah, seperti ini DB inventaris. Create database. Nah, sekarang berhasil dibuat ya. Nah, DB inventarisnya sudah berhasil kita buat untuk database-nya. Selanjutnya kita akan membuat user untuk database tersebut. Nah, tadi kan nama database-nya itu adalah DB inventaris. Nah, sekarang kita tambahkan di bagian user ya. Di sini kita buat saja inventaris untuk nama usernya. Nah, seperti ini inventaris. Kemudian passwordnya. Nah, usahakan mudah diingat ya. Nah, konfirmasi lagi. Nah, kemudian pilih create user. Nah, kita sudah membuat database baru dan juga sudah membuat user baru ya. Selanjutnya, kita akan menghubungkan database tersebut dengan user yang kita buat. Nah, di bagian ini ya. Nah, kita pilih usernya tadi, ini ya. Kemudian database-nya. Nah, lalu pilih add. Nah, kemudian ini kita centang semua ya. Lalu pilih make change. Nah, sekarang database dan juga usernya sudah selesai kita buat. Nah, kemudian selanjutnya kita kembali ke halaman utama, lalu kita pilih phpMyAdmin. Setelah itu kita cari nama database DB inventaris. Nah, ini kita klik. Nah, kemudian kita pilih menu import. Nah, setelah itu cari folder tempat kita meletakkan database yang sudah kita ekspor ya. Nah, ini ya database-nya. Setelah itu pilih kirim. Tunggu sampai prosesnya selesai. Dan sekarang semua tabel yang tadi kita buat
sudah terimport di database secara online. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita akan menjalankan atau memanggil aplikasi yang sudah kita upload. Akan tetapi, sebelum kita memanggil atau menjalankan aplikasi tersebut, kita harus mengkoneksikan project yang kita buat ini dengan database yang sudah secara online. Nah, untuk bisa mengkoneksikan atau menghubungkan itu, silakan kembali ke File Manager, kemudian pilih folder yang sudah kita buat untuk meletakkan komponen file project PHP-RED. Nah, pada folder tersebut silakan pilih file config, klik kanan, kemudian pilih edit. Nah, setelah itu kita rubah di bagian database configuration setting. Nah, untuk DB username-nya ini kita sesuaikan dengan user yang sudah kita buat. Nah, di sini saya akan copy ya. Nah, usernya itu tadi adalah ini ya. Nah, kita ganti yang root ini. Kemudian untuk passwordnya tadi ini ya. Kita letakkan di sini. Nah, setelah itu untuk nama database-nya. Nama database-nya yang ini. Nah, kita rubah atau kita ganti yang sudah ada di sini. Setelah itu kita pilih Save Change untuk menyimpan perubahan. Nah, sekarang kita akan jalankan atau kita panggil project yang sudah terkoneksi dengan database. Baik, kita akan panggil ya. Nah, kita jalankan seperti ini. Nah, karena di sini saya menggunakan hosting dan domain yang sudah ada, kemudian saya menambahkan folder baru, maka di bagian yang pertama ini adalah web utamanya, ini adalah subfoldernya. Saya tekan enter. Aplikasi inventaris berhasil di online-kan. Nah, sekarang kita akan coba ya. Kita akan coba memperbarui data yang ada di sini. Nah, misalnya gambarnya kita ganti. Saya akan coba rubah ya gambarnya. Nah, menggunakan gambar yang ini saja. Sekarang kita update. Nah, sekarang terupdate ya. Kemudian saya hapus. Nah, datanya juga terhapus. Nah, seperti ini ya bagaimana cara mengonlinekan aplikasi atau project yang kita buat menggunakan PHP-RED. Nah, ini karena banyak sekali pertanyaan atau banyak teman-teman yang bertanya, apakah project ini bisa di-online-kan, bagaimana cara mengonlinekan aplikasi PHP-RED? Seperti ini caranya ya. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin masih mencari informasi tentang apa yang dimaksud dengan hosting, apa yang dimaksud dengan domain, silakan klik penjelasan lebih lanjutnya di link deskripsi video ini. Kemudian juga saya sampaikan atau sarankan untuk bisa mendaftar secara mandiri di sebuah penyedia layanan hosting dan domain. Linknya ada pada video ini juga. Nah, apabila ada pertanyaan terhadap materi yang saya sampaikan, silakan teman-teman tanyakan pada komentar di video ini. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.